Miss Aisyah kuliah di Universitas Malaysia. Eh, mau tanya dong, itu gimana sih persiapan Miss Aisyah untuk sampai Miss Aisyah bisa ngejalanin, bisa keterima di Universitas Malaysia sampai saat ini? Yang pasti kalau mau keluar negeri harus persiapan bahasa sih, karena kita kan pasti ambil kelas internasional. Sedangkan di luar negeri kita punya dua macam tes gitu kan, kayak TOEFL atau IELTS. Dan menurut aku mending kalau teman-teman mau mau tes itu langsung sekalian IELTS, karena dia diterima semua negara gitu. Tapi kan kalau misalkan kita tes langsung IELTS kan berbeda ya dengan TOEFL untuk dari segi biaya, Iya, segi betul. persiapan gitu. Otomatis kan akan lebih banyak effortnya kalau misalkan kita mau tes pakai IELTS gitu. Kemarin Miss Aisyah gimana? Sempet tes di dua-duanya atau TOEFL setelah itu IELTS atau gimana? Kalau aku sih udah nyoba dua-duanya, kayak TOEFL pernah, IELTS juga pernah. Karena waktu itu saya kan berangkat ke Pare itu belum ada tujuan, kayak aku mau kemana, bahasa apa dulu yang mau aku ambil, gak tahu. Jadi mungkin untuk teman-teman ya, jadi kalau mau ke Pare itu tempat belajar bahasa Inggris gitu ya, dan emang kalau di Indonesia itu termasuk terkenal ya Miss ya. Iya. Jadi kayak dari banyak tempat, dari banyak daerah itu ke situ, karena emang easy dan fun gitu kan di Pare. Terus tapi teman-teman pas ke Pare itu harus pastikan kita tahu tujuan kita ambil bahasa Inggris itu mau apa, untuk kuliah kemana. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu. Soalnya di pengalaman saya itu buang-buang waktu, kayak aku nggak tahu harus belajar grammar dulu, speaking dulu, atau langsung TOEFL atau IELTS gitu. Kalau memang dari awal udah tahu mau ambil TOEFL, ya udah langsung aja kita gas mana yang fokus, mana grammar dulu, structure dulu gitu. Jadi nggak membuang banyak waktu. Oke. Tadi Miss bilang kalau misalkan mau ke Pare harus punya planning sebelum kita ke Pare gitu ya, biar secara tujuan kita terstruktur gitu. Kita mau kemana, harus apa yang kita dalami gitu ya. Berarti Miss Aisyah kemarin waktu di Pare itu berapa lama? Hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kita pernah sempet Iya, kita pernah satu kursusan itu 6 bulan. 6 bulan. Dan itu menurut aku terlalu buang-buang waktu. Karena kita membahas semuanya. Benar. Kemarin itu kita 6 bulan di Lembaga Kresna ya. Kresna. Kalau misalkan aku waktu itu ada tujuannya, aku memang mau lanjut kuliah. Jadi fokusku itu di TOEFL, makanya aku ngambil Kresna karena Kresna itu bagus untuk grammar gitu. Jadi kita 6 bulan itu kemarin itu ada pembagiannya ya selama 6 bulan. Jadi 3 bulan fokus untuk grammar, terus 4 bulan sama speaking kalau nggak salah ya. Sama speaking, sama latihan TOEFL langsung. Iya, selama 6 bulan kan kita pernah satu kursusan, terus setelah itu Miss coba tes TOEFL lagi. Ya. Dan itu gimana selanjutnya? Karena kan Miss Aisyah bilang selama persiapan Miss Aisyah untuk bahasa itu kan 2 tahun. Setelah itu nyoba cari kampus, ternyata tahu kalau syaratnya IELTS. Aku memutuskan untuk ambil IELTS. Dan untuk belajar IELTS itu juga butuh 6 bulan lah. Tapi itu sering on off gitu, karena waktu itu kan COVID ya. Jadi waktu itu ketika kita tes TOEFL berdua bareng-bareng, terus Miss Aisyah tes lagi, itu Miss Aisyah yang udah keterima di... Belum. Oh, belum. Kayak itu butuhnya 550-an lebih gitu kan. Itu yang di Malaysia ini? Enggak, itu di China dulu itu. Oh, yang di Cina itu. Terus sempat kepake di negara Cina doang? Sama Malaysia, tapi yang ditolak itu. Oh, berarti yang di Malaysia itu sempat keterima ya itu TOEFL ya. Oke. Setelah itu jadi habis tes IELTS, aku memutuskan untuk mengajar di sana, jadi tutor gitu selama beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan. Oke, di kampung Inggris. Di kampung Inggris. Di kampung Inggris selama 6 bulan. Ya udah, setelah 6 bulan dari sana berangkat ke Malaysia. Oh, karena pas di situ udah keterima ya. Udah keterima, jadi kayak mau ngapain, kalau mau cari kerja di Indonesia kan kayak nanggung kan waktunya. Jadi menghabiskan waktu dengan mengajar di sana sih. Oke. Jadi selama sambil tes sambil menunggu hasil di Malaysia, Miss sambil ngisi kekosongan sama ngajar. Juga iya menambah skill ya, menambah kemampuan kita di bidang bahasa ya. Oke. Dari pemaparan Miss Aisyah bisa kita simpulkan kalau misalkan kita mau persiapan ngambil di kampus luar atau mau kuliah di luar negeri,
mau fokus di bahasa Inggrisnya, kita harus memiliki beberapa hal ya. Kayak contoh tujuan kita mau kemana, apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu kita improve, apa yang perlu kita fokuskan. Karena kan Miss Aisyah bilang Miss Aisyah ngambil kursusan selama 6 bulan dan itu kayak kebuang sia-sia karena sekalinya Miss Aisyah belum tahu nih gambaran syaratnya mau kemana. Dan karena kan setiap universitas memiliki kriteria yang berbeda ya untuk persyaratan, kayak misalkan mungkin ada harus pakai IELTS atau mungkin nggak apa-apa pakai TOEFL, syaratnya berapa gitu. Itu kan memang ada ya di beberapa negara. Oke.